Di dalam kitab Manaqibnya disebutkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu an adalah seorang waliullah yang telah mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau termasuk salah satu waliullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Beliau seorang ulama murabbi dan panutan para ahli tasawuf, sehingga menjadi teladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu an dilahirkan di desa Hauran, salah satu desa di Al-Qasar, Kampung Huraidah, Hadramaut, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1275 Hijriah. Sejak kecil, beliau mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari ayahandanya. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari muallim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Menginjak usia 17 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama terkemuka di masanya untuk dididik dan diajari berbagai macam cabang ilmu agama. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas adalah seorang tokoh rohani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun kalangan khusus. Beliau adalah ahlul kasam dan ahlul ilmi agama yang sulit dicari tandingannya, baik jumlah amal ibadahnya, kemuliaannya maupun budi pekerti. Di antara guru-guru Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu an adalah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu an. Dari guru yang satu ini, beliau sempat menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Beliau mendapatkan doa khusus dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas radhiyallahu an, sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang tinggi. Dan yang kedua, termasuk guru rohani beliau yang patut dibanggakan adalah yang mulia Al-Habib Soleh bin Abdullah Al-Attas dari Wadi Aman. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu an pernah membaca Al-Fatihah di hadapan Habib Soleh, dan Habib Soleh menalkinkan Al-Fatihah kepadanya. Dan yang ketiga, guru beliau adalah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika melihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang waktu itu masih kecil, beliau berkata, sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya. Dan di antara guru beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah belajar kitab Risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus. Dan di antara guru beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas sering menemui Al-Imam Al-Abrar Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Selain itu, beliau juga sempat mengunjungi beberapa waliullah yang tinggal di Hadramaut, seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar, seorang tokoh sunnah dan atsar, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basaudan. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah menetap di kediaman Syekh Muhammad Basaudan selama beberapa waktu guna memperdalam ilmu agama kepadanya. Pada tahun 1282 Hijriah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu an menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci, beliau bertemu dan berdialog dengan banyak ulama terkemuka. Kemudian seusai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari para wali yang terkenal di sana. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf
baik dari keluarga Alawiyin maupun dari keluarga lain, yaitu Masyayikh. Pada tahun 1283 Hijriah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas melakukan ibadah haji yang kedua kalinya. Sepulang dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanannya mengantarkan beliau sampai ke negeri Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah waliullah, di antara lain adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Al-Attas. Sejak pertemuannya dengan Al-Habib Ahmad Al-Attas tersebut, beliau mendapatkan makrifat, dan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas radhiyallahu anhu di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Antas, banyak memberi perhatian kepada beliau, sehingga setiap kali gurunya mengunjungi kota Pekalongan, beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas. Di dalam setiap pertemuannya dengan Al-Habib Ahmad Al-Antas radhiyallahu anhu, beliau selalu memberi pengarahan rohani kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas, sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Dari Al-Habib Ahmad, beliau banyak mendapatkan manfaat rohani yang sulit untuk dibicarakan dan diungkapkan. Dalam perjalanan hidupnya, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh penjajah Belanda. Dengan ujian ini, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak memberikan kedudukan yang tinggi dan dekat kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas radhiyallahu anhu. Selama di penjara, kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas semakin tampak, sehingga banyak orang yang datang berkunjung ke penjara Belanda tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Mereka mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas sewaktu di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang terus bertambah. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas. Namun ketika usulan itu ditawarkan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas, beliau menolak dengan halus dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau sang kakek Al-Qutub Al-Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, seraya berkata, "Jika kau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Tetapi jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah." Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga, Syedina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani serta beberapa tokoh wali lainnya mendatangi beliau. Pada kesempatan itu, Syedina Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah. Ternyata di pagi harinya, kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas radhiyallahu anhu. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. Pernah suatu hari, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengisahkan dirinya dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Ketika aku mengunjungi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antas dalam penjara, aku melihat penampilannya amat berwibawa dan beliau terlihat dilapisi oleh pancaran ilahi. Sewaktu beliau melihat aku, beliau mengucapkan bait-bait syair Al-Qutub Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Awi Al-Hadan, yang awal baitnya adalah, "Wahai yang mengunjungiku di malam yang dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitnah,
Selanjutnya kami berpelukan dan menangis. Di antara karomah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos adalah setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Disebutkan juga bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos dengan rantai besi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rantai itu terlepas lagi. Kemudian malang nasib menimpa pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya berupa sakit panas yang parah, sehingga dokter pun tak mampu mengobati penyakit tersebut. Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit sanak keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos yang sedang dipenjara radhiyallahu an. Lantas kepala penjara tersebut mengutus bawahannya untuk meminta doa kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos atas penyakit yang dideritanya dan sanak keluarganya. Maka berkatalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos kepada utusan itu, ambillah borgol dan rantai ini, lalu ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka akan sembuhlah dia. Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit pemimpin penjara dan sanak keluarganya seketika itu juga menjadi sembuh. Kejadian ini menyebabkan pemimpin penjara makin yakin akan kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos. Sekeluarnya dari penjara, kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Dan di antara kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos radhiyallahu an, beliau datang ke Empang Bogor dengan tidak membawa apa-apa. Pada saat itu datang ke Empang Bogor, di sana disebutkan bahwa Empang yang pada masa itu belum ada penghuninya, namun dengan ilmu yang dimilikinya, beliau mampu menyalakan dan menjadikannya terang benderang. Diceritakan ada kekeramatan yang lain terjadi pula ketika beliau sedang makan di pinggiran empangan. Kebetulan pada saat itu datang kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatan Anda." Pada saat itu kebetulan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Antos sedang makan dengan lauk seekor ikan, dan ikan itu tinggal separuh lagi. Maka Al-Habib Abdullah berkata, "Ya sama, anjul ila mantabis, wahai ikan, kalau kau benar-benar cinta kepadaku, tunjukkanlah." Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu juga ikan yang tinggal sebelah lagi meloncat ke empangan. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut. Masjid Keramat Empang didirikan sekitar tahun 1828 Masehi. Pembinaan masjid ini dilakukan bersama para habaib dan ulama-ulama besar di Indonesia. Di sekitar kawasan Masjid Keramat terdapat peninggalan rumah kediaman Al-Habib Abdullah